Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yesa Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Jalur Hukum bagi Pelaku Perundungan Siswa SMP di Bandung. Sebelum saya membahas ini lebih lanjut, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Dasat Latif, SOS MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang sudah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa menyampaikan informasi yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kasus perundungan atau bullying di Indonesia secara terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Teman-teman mungkin belum tahu bahwa menurut Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mencatat adanya temuan kasus perundungan yang semakin meningkat, kisaran 30 sampai 60 kasus per tahunnya. Dan bahkan Indonesia itu menduduki peringkat kelima dalam kasus perundungan. Dan tak hanya itu, menurut UNICEF atau United Nations International Children Emergency Fund mencatat bahwa Indonesia itu memiliki persentase tinggi terkait kekerasan anak. Sebelum saya membahas tentang case-case bullying yang biasa terjadi di Indonesia, dan nanti saya akan membahas tentang case bullying terbaru di Indonesia, saya pengen membahas pertama-tama tentang apa sih sebenarnya bullying itu sendiri, dan mungkin teman-teman belum tahu sebenarnya apa penyebab dari bullying. Bullying atau perundungan itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain. Dan tujuan dia membuli itu untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Biasanya pelaku bullying itu berasal dari status sosial atau kedudukan sosial yang lebih tinggi, dan mungkin biasanya itu disebut dengan kaum elit seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Teman-teman mungkin masih ada yang belum tahu bahwa bullying itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, atau misalnya teman-teman nih pernah melihat atau mengalami kasus bullying tapi nggak tahu nih sebenarnya ini tuh bullyingnya masuk ke kategori apa. Dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu bullying dengan kontak fisik langsung. Itu contohnya adalah dengan memukul, mendorong, menjambak, atau menendang. Dan yang paling sering terjadi itu ketika mengunci seseorang di dalam ruangan. Nah, kasus seperti ini tuh termasuk bullying dengan kontak fisik langsung. Yang kedua itu bullying dengan kontak verbal langsung. Mungkin teman-teman tahu ya kalau kontak verbal itu berupa pernyataan yang contohnya seperti penghinaan, merendahkan, mengintimidasi, atau memaki. Ini juga sering banget terjadi di kalangan anak-anak Indonesia, tapi dengan maksud tujuan bercanda. Padahal bercandanya itu tuh termasuk ke dalam bully dengan kontak verbal langsung. Dan yang ketiga itu adalah bullying nonverbal langsung. Contoh tindakannya itu seperti melihat dengan sinis. Mungkin ini lebih sering ke perempuan ya. Mungkin teman-teman yang perempuan pernah disinisin atau ditatap dengan tatapan marah sama pelaku bullying, dan teman-teman gak tahu ini tuh sebenarnya kategori bullying atau bukan. Dan ini tuh termasuk kategori bullying tapi dia nonverbal atau tidak dilakukan dengan pernyataan. Nah, yang keempat itu adalah bullying dengan nonverbal tetapi tidak langsung. Contohnya itu kayak misalnya mengucilkan atau mengabaikan hingga mengirim surat kaleng berupa ancaman. Jadi pasti kalian di dalam suatu kelompok, entah itu kelompok misalnya kelompok kerja di dalam lingkungan pekerjaan atau kelompok kecil di dalam suatu kelas, itu pasti pernah kayak satu orang nih mengucilkan orang lain tapi kita tuh tidak sadar dia mengucilkan karena dia itu melakukannya secara diam-diam dan tanpa kita ketahui. Dan yang kelima itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu adalah pembulian yang dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui sosial media. Ini tuh paling sering terjadi di Indonesia.
contohnya itu berkomentar-komentar negatif dengan menggunakan akun fake, ini sering banget terjadi, atau mengirim video yang bertujuan untuk mengintimidasi si korban dari bullying ini. Contohnya misalnya kayak kita berhubungan dengan pacar, tapi ketika kita sudah putus ternyata kita pernah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ini biasanya melakukan lewat cyberbullying karena dia akan menyebarkan videonya ke orang-orang terdekat kita. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya penyebab bullying di Indonesia itu terjadi. Nah, yang pertama itu karena penampilan fisik. Ketika korban bullying tidak memiliki fisik atau penampilan fisik yang sesuai dengan kriteria si pelaku bullying, mereka akan dibully. Contohnya yang sering terjadi di Indonesia itu ketika si korban bullying, contoh simpelnya memiliki badan yang gemuk atau memiliki kulit yang gelap, pasti mereka akan dikata-katai atau dirundung oleh si pelaku bullying. Kayak contohnya, kayak badannya terlalu gemuk deh, atau contohnya kok kulit kamu gelap banget sih. Nah, contoh-contoh seperti ini kan sering banget terjadi, tapi pelaku bullying tuh nggak sadar kalau ternyata ini tuh perilaku bullying. Mereka tuh hanya mengomentari tanpa tahu bahwa komentarnya dia itu termasuk kategori bullying yang verbal secara langsung. Dan yang kedua itu adalah perbedaan kelas atau strata sosial. Ketika korban memiliki kelas yang lebih rendah atau ekonomi yang lebih rendah, pasti si pelaku bullying merasa dia itu lebih tinggi dan merasa dia tuh berhak semena-mena terhadap si korban bullying. Contohnya ketika masa sepatu kamu kayak gitu banget sih, kamu gak mampu beli ya. Kan contoh-contoh seperti ini tuh sering banget kita temui di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada tradisi senioritas. Tradisi senioritas ini tuh sering sekali terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia. Misalnya memang suatu sekolah ini tuh sudah dari tahun sebelum-sebelumnya atau sudah turun-temurun itu mempunyai tradisi senioritas. Ketika lewat depan kakak kelas itu kita harus nunduk, kita nggak boleh ke kantin karena itu kawasan-kawasan kakak-kakak senior. Kan ini sering banget terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir itu karakter buruk perilaku bullying. Yang terakhir ini memang mungkin menurut saya pribadi tuh karakter yang sudah terbentuk sedari dia kecil. Mungkin dia kurang perhatian atau memang dia punya problem yang dulunya mungkin dibully tapi dia tidak tahu cara mengatasi permasalahan ini seperti apa. Akhirnya dia melampiaskan kepada korban bullying tersebut. Kasus bullying di Indonesia itu tidak hanya berdampak bagi kesehatan mental atau kesehatan psikis si korban, tetapi berdampak juga bagi kondisi fisik si korban. Dimana tidak jarang di Indonesia itu kasus bullying berujung si korban itu meninggal dunia. Dan kali ini yang saya akan bahas yaitu kasus bullying yang baru-baru ini terjadi di salah satu SMP di Bandung, dan videonya itu viral di sosial media, dimana si korban itu dipakaikan helm, kemudian kepalanya ditendang sampai jatuh ke bawah. Dan yang menarik dari kasus bullying ini adalah keluarga korban itu tidak mau berdamai dengan keluarga pelaku. Dia itu lebih memilih melalui jalur hukum untuk proses penyelesaian permasalahan anaknya. Menurut saya ini cukup menarik dan saya setuju, karena mungkin teman-teman semua tahu ya, kasus-kasus bullying sebelum dari kasus ini tuh biasanya berakhir damai antara keluarga pelaku dengan keluarga korban. Tapi kali ini tidak. Saya sangat respect sekali kepada keluarga dari si korban, karena kalau misalnya pelaku tidak diberi hukuman yang sesuai dengan apa yang dia perbuat, di suatu saat nanti dia akan melakukan hal yang sama dan mengulanginya, entah itu untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Karena teman-teman bayangin deh, ini itu siswa SMP, di SMP aja dia udah berani melakukan perundungan, apalagi nanti kalau misalnya dia jadi kakak senior di SMA atau di perkuliahan nanti, pasti dia akan melakukannya kembali ketika dia tidak menerima hukuman dari perbuatannya.
Saya harap semoga permasalahan ini cepat selesai dan keluarga korban itu bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, dan semoga tidak ada permasalahan yang serius tentang kondisi kesehatan si korban, dan semoga pelaku bisa mendapatkan hukum yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan video ini atau melihat video ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan semoga teman-teman itu tidak ada yang menjadi korban dari bullying atau bahkan menjadi pelaku bullying. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.